Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat milik Tuhan, kita bersama bersyukur karena Tuhan terus menyertai hidup kita. Dan saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Saya, Pendeta Kristi dari GKJ Kondokusuman, menyampaikan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mempersiapkan diri di dalam doa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur atas segenap berkat Tuhan dan saat ini bersama bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kami. Mohon tolong kami sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan dari firman Tuhan ini dan terus menjadi penuntun bagi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini saya bacakan dari Mazmur 15. Mazmur 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat tadi begitu saja, kita bisa seakan mendapat kesan bahwa itu tadi prasyarat bagi orang-orang yang mau menumpang di kemah Tuhan, yang mau naik ke gunung Tuhan. Jadi orang-orang yang bisa hidup tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dan seterusnya, itu baru bisa boleh masuk ke kemah Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah siapa dari antara kita manusia yang bisa 100% hidup tidak bercela, hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang adil 100% dalam hidup kita? Tampaknya kita bisa dengan yakin mengatakan tidak ada. Lalu bagaimana? Kalau tidak ada yang bisa hidup 100% tidak bercela, lalu apakah tidak ada yang bisa masuk ke kemah Tuhan, naik ke gunung Tuhan? Berarti tidak ada yang bisa datang ke hadapan Tuhan. Ya, kita bisa melihat, itu artinya kita membaca ayat ini bukan sebagai prasyarat, melainkan kita bisa melihat ayat ini sebagai Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia, Tuhan, sudah memberi kesempatan kepada manusia untuk ada di hadapannya, untuk masuk ke kemah Tuhan, untuk naik ke gunung Tuhan. Dan oleh karena itu, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan itu harus hidup seperti yang tadi dituliskan. Jadi bukan sebagai syarat, tetapi sebagai wujud syukur, sebagai wujud ya sudah sepatutnya orang yang diberi anugerah oleh Tuhan untuk hidup sebagaimana kehendak Tuhan. Pertanyaan lebih lanjut adalah lalu di mana kemah Tuhan itu? Di mana gunung Tuhan itu? Apakah di Yerusalem sana? Yang kalau begitu kita harus menabung, punya uang banyak, baru bisa sampai di sana. Kalau nggak pernah bisa dapat uang cukup, berarti nggak pernah bisa datang ke kemah Tuhan di Yerusalem. Atau gereja, gedung gereja. Apakah gedung gereja kita bisa memuat Tuhan? Sedangkan di kitab Yesaya Tuhan pernah mengatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?
Jadi tidak ada satu tempat pun yang bisa memuat Tuhan. Bumi dan seluruh isinya ini ciptaan Tuhan, berarti ya Tuhan ada di sini. Di bumi ini dimanapun Dia ada. Dimanapun kita berada, berarti kita ada di hadapan Tuhan. Kapanpun itu kita ada di hadapan Tuhan. Tidak ada satu titik kecil pun bahwa itu tidak di hadapan Tuhan. Itu artinya karena kita sudah diberi anugerah oleh Tuhan untuk hidup di hadapan Tuhan, maka kita harus menjaga hidup kita senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan, berupaya semaksimal mungkin untuk tidak bercela, melakukan keadilan, mengatakan kebenaran, tidak mengatakan fitnah dan seterusnya, dan kita lakukan itu setiap saat, di mana saja. Dan itulah bentuk kehidupan kita sebagai orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas anugerah keselamatan yang kami terima. Anugerah yang sangat besar bahwa kami boleh senantiasa berada di hadapan Tuhan setiap saat dan setiap waktu dimanapun kami berada. Karena bumi ini adalah tumpuan kaki-Mu dan Engkau hadir di mana-mana tempat. Maka Tuhan mohon tolong kami untuk bisa mewujudkan hidup kami sebagaimana kehendak Tuhan. Karena seharusnya lah demikian hidup seorang yang telah diselamatkan. Mohon tolong kami Tuhan, karena hanya dalam pertolongan-Mu lah kami bisa melakukannya. Kami berserah dalam bimbingan-Mu, kami berserah dalam tuntunan-Mu, dan terima kasih atas segenap berkat penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.